Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan modul 7, yaitu konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi, dan modul 8, hubungan konsep, nilai moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Selamat menyaksikan. Saya Muhammad Herdiansa dengan NIM 857045265 Universitas Terbuka. saya Solehatun dengan NIM 857035651. Saya Renata Syaratu Pitaloka dengan NIM 857034904. saya Tiara Anissa dengan NIM 857045383 Universitas Terbuka. Saya Latifah Adelia dengan NIM 859541214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herdiansa selaku moderator. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi modul 7 dan 8. Baik, materi akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Langsung saja berikut pemaparan materinya. Modul 7 yaitu tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Kegiatan belajar 1 yaitu konsep demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu demokrasi, yang diserap dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Dalam The Advanced Learner's Dictionary of Current English yang dikemukakan oleh Hornby pada tahun 1962, demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai oleh adanya partisipasi warga negara yang sudah dewasa, ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih negara dengan pemerintahannya menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, dan menegakkan rule of law. Masyarakat yang kelompok mayoritas menghargai kelompok minoritas dan saling memberi perlakuan yang sama. Mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi is the government from the people, by the people, and for the people. Atau, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penelitian UNESCO pada tahun 1949 mengatakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi merupakan pelembagaan atau constitution, kebebasan atau freedom, dan nilai persamaan atau equal. Winata Putra pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Sebagai filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Sebagai sistem sosial, Sanusi pada tahun 1998 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. USIS pada tahun 1995 mengemukakan bahwa intisari dari demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar yang secara keseluruhan isinya terdapat dalam 10 pilar demokrasi di atas. Satu pilar demokrasi khas Indonesia yang menjadi perbedaan adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
dengan merujuk kepada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD DS 1950. Perkembangan pemerintahan Indonesia yang berkaitan dengan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku adalah kabinet parlementer dan presidensial. Tumbuh kembang demokrasi di Indonesia yang pernah berlaku adalah demokrasi terpimpin, Orde Lama, dan demokrasi Pancasila, Orde Baru. Kemudian, era reformasi yang ditandai dengan keterbukaannya dalam kehidupan berdemokrasi seolah-olah bebas segala-galanya. Kini, demokrasi di Indonesia sedang dibangun dan disempurnakan sesuai dengan amanat konstitusi. Secara konseptual, pada tahun 1998 dalam Winata Putra 2001 mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Theory. Dari penjelasan ini, pemikiran Torres dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai salah satu pemerintahan, demokrasi sebagai suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan demokrasi adalah konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Demokrasi di samping sebagai sistem pemerintahan, juga diperlukan proses demokrasi yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan khalayak, yang kedua, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan, yang ketiga, memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme, dan yang keempat adalah untuk mencapai partisipasi perlu ada perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu sendiri akan terwujud jika adanya partisipasi. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 tentang pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Gandal dan Finn pada tahun 1992 menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Kalau kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka mau berjuang untuk mempertahankannya. Thomas Jefferson menyatakan bahwa pengetahuan, skill, perilaku warga negara yang demokratis tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diajarkan kepada generasi penerus. Winata Putra pada tahun 2001 memberikan penjelasan bahwa pendidikan demokrasi adalah gaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Hasil penelitian Gandal dan Finn pada tahun 1990 tersebut mengatakan bahwa bukan saja di negara-negara berkembang, di negara-negara maju sekalipun, education for demokrasi sangat penting, namun sering dianggap enteng, bahkan sering dilupakan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus disikapi secara sadar dan sungguh-sungguh. Menurut Gandal dan Finn, pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, dan memiliki sikap ingin tahu, serta berpandangan jauh ke depan. Namun diingatkannya bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai isolated subject yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan lagi. Tetapi jangan hanya dilihat sebagai mata pelajaran yang terisolasi, namun harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa. Mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, etika atau ekonomi, dan lebih banyak terjadi di luar sekolah. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Maka dari itu, Gandal dan Finn menyarankan untuk mengembangkan model paling tidak dalam 4 alternatif. Yang pertama yaitu landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, bagaimana ide demokrasi. Yang ketiga, adanya kurikulum yang dapat menjawab persoalan tentang kekuatan dan kelemahan demokrasi. Dan yang keempat adalah tersedianya kesempatan untuk memahami kondisi demokrasi dalam berbagai konteks, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis, dan pelibatan siswa dalam kegiatan bermasyarakat. Menurut Sanusi pada tahun 1998, dalam memahami demokrasi harus memaknai aspek-aspek demokrasi secara menyeluruh. Diperlukan juga kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, nafsiyah, judgment, decision making and problem solving, dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya.
Perlu juga dikembangkan pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional, yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. UKP3 yakni sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Dalam konteks pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan dasar sekolah, sejogjanya dikembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Oleh karena itu, sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat pembudidayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran demokratis. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensional yaitu antara lain terletak pada yang pertama, pandangan yang pluralistik unilayer atau bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara humoris. Yang ketiga, tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan seperti spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Dan yang keempat, yaitu konteks atau setting, yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya. Dan selanjutnya yakni poin yang pertama, strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah. Secara sederhana, strategi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu atau target, a way of achieve target. Secara umum, Rath dan Kirschenbaum 1972 yang dikutip oleh Winata Putra tahun 2006, beberapa model pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab. Winata Putra tahun 2005 menjelaskan karakteristik pokok untuk menghasilkan masing-masing strategi tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yakni pertemuan kelas berita baru, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas guna membahas berita aktual yang ada di media sosial seperti surat kabar, televisi, radio, ataupun internet. Yang kedua, cambuk bersiklus, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan saling bertanya dan menjawab secara bergiliran. Yang ketiga, waktu untuk penghargaan, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan kepada orang lain. Yang keempat, waktu untuk yang terhormat, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui acara yang secara khusus diadakan atas inisiatif siswa untuk memberikan penghargaan kepada orang yang dihormati. Yang kelima, pertemuan perumusan tujuan, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan yang sengaja diadakan atas inisiatif guru atau siswa untuk merumuskan visi atau tujuan sekolah. Yang keenam, pertemuan legislasi, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk merumuskan atau menyusun norma atau aturan yang berlaku di sekolah. Yang ketujuh, pertemuan evaluasi aturan, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan norma atau aturan yang telah disepakati dan berlaku di sekolah. Yang kedelapan, pertemuan melalui perumusan langkah kegiatan, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk menetapkan prioritas atau tahapan kegiatan yang akan dilakukan siswa di bawah supervisi sekolah. Yang kesembilan, pertemuan pemecah masalah, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan daerah atau lingkungan nasional. Yang ke-10, pertemuan refleksi belajar, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan pengedepanan evaluasi dan terhadap proses atau hasil belajar setelah selesai satu atau beberapa pertemuan. Yang ke-11, pertemuan isu akademik, merupakan strategi pengembangan sikap dan tanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk membahas masalah akademis. Pertemuan yang ke-12, yakni pertemuan perbaikan kelas, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas untuk membahas atau memecahkan masalah yang menyangkut kehidupan siswa di kelas atau lingkungan sekolahnya.
Yang ke-13 yakni pertemuan tindak lanjut, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk membahas tindak lanjut dari suatu kegiatan berseri di lingkungan sekolah. Pertemuan yang ke-14 yakni pertemuan perencanaan, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun rencana bersama. Yang ke-15 yakni pertemuan pengembangan konsep, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun suatu gagasan yang baru yang dimaksudkan untuk mendapat bantuan atau menyarankan pemecahan yang cukup pelik. Pertemuan yang ke-16, pembahasan situasi pelik, merupakan strategi pengembangan sikap dan tanggung jawab melalui pertemuan untuk memecahkan masalah yang terkait pada keadaan yang pelik atau dilematik. Yang terakhir yakni kotak saran, merupakan strategi pengembangan sikap dan bertanggung jawab melalui pengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah atau sekitar. Dan yang terakhir yakni pertemuan dalam pertemuan, merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelompok kecil dalam konteks pertemuan klasikal atau pertemuan besar. Yakni fungsi dan peran negara dalam mengembangkan warga negara yang demokratis. Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan kultur sebagai bagian dari struktur birokrasi pendidikan sekolah dasar yang merupakan satuan pendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang pembinaannya langsung di bawah dinas pendidikan. Budaya sekolah, seperti juga entitas kebudayaannya lain, memiliki sejumlah sistem antara lain sistem manajemen sekolah, sistem kurikulum, sistem teknologi, sistem kepercayaan, bahasa, dan kesenian. Sistem manajemen yang kini dianut, walaupun masih dalam tahap perintisan, adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sistem kurikulum yang kini mulai diperkenalkan adalah otonomi kurikulum. Otonomi kurikulum merupakan imperatif sebagaimana hal itu digariskan dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Dan poin yang terakhir, yakni poin yang ketiga, yakni mekanisme kerja dalam konteks kesisteman sekolah. Sebagaimana penyelenggara pendidikan, sebagaimana tertuang dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, memberi kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pemberdayaan. Dan dalam pasal 4 ayat 6 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan dan harus memberdayakan seluruh komponen-komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada wakil kepala sekolah, yang ketiga ada tata usaha, yang keempat ada dewan guru, yang kelima ada unit laboratorium, yang keenam ada unit perpustakaan, yang ketujuh ada OSIS, dan yang terakhir adalah komite sekolah. Modul 8 KB1 tentang konsep nilai moral dan norma dalam hubungan warga negara dengan negara. Konsep, pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata, nama, atau pernyataan. Oleh karena itu, konsep dapat dinyatakan dengan kata makna ahli yang mendefinisikan konsep sebagai kata yang menunjuk pada sesuatu. Disimpulkan bahwa konsep nilai adalah pengertian yang menunjukkan pada nilai tertentu. Nilai, sesuatu yang merujuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Moral, keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma, sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan agar dapat menguasai materi dengan baik. Langkah-langkah apa saja yang perlu Anda ketahui? 1. Pahami secara mantap konsep nilai dan moral norma.
2. Lakukan kajian nilai dan moral dan norma dalam kurikulum PKN 2006 termasuk cermati standar kompetisi yang dapat melekatkan dari ketiga unsur tersebut. 3. Kaitkan dengan perilaku yang diharapkan dari rumusan nilai atau kompetisi dasar dan indikator tersebut. Mengubah sikap seseorang tidak semudah memindahkan barang dan tempat satu ke tempat yang lain, tetapi memerlukan proses dan kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula. Ada beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan emosional, bertujuan mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. 2. Pendekatan rasional, bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Contoh, agar dapat melarang siswa merokok, kita sendiri harus memberikan contoh untuk tidak merokok. Contohnya yang lain masih banyak lagi. Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Esensi dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan potensi peserta didik. 3. Berakhlak mulia. 4. Sehat. 5. Berilmu. 6. Cakap. 7. Kreatif. 8. Mandiri. Dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di bidang ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945 bahwa cara pandang Indonesia di bidang perekonomian itu menurut beberapa unsur diantaranya. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, maksudnya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. 2. Perekonomian disusun atas kekeluargaan, maksudnya kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang lain. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 1. Adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. 2. Pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. 3. Hal yang ingin dibangun manusia dan masyarakat Indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang berkepribadian Indonesia pula. Melihat aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara begitu luas dan kompak dalam proses pelaksanaan pembangunan, tentu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara itu lebih diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal khusus yang mengatur tentang hal itu. KB 2 Modul 8 Konsep Nilai Moral dan Norma KNMN dalam hubungannya dengan sesama warga negara. Siapa sebenarnya yang dimaksud warga negara? Ada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun ayat 2 menyatakan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli, dan yang kedua, orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bangsa lain adalah orang peranakan dari Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Topik pembahasan ini lebih menekankan tuntutan perilaku dalam perwujudan sikap warga negara dalam kehidupan sehari-hari, bertitik tolak dan pembentukan sikap yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Tentu kita sebagai guru akan berupaya mendidik warga negara yang baik. Adapun yang menjadi pertimbangan selain dari manusia-manusia Indonesia secara pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai, landasan utamanya adalah A. Landasan ideal Pancasila, B. Landasan struktural,
dan C. Landasan operasional. KP3 Konsep Nilai, Moral, dan Norma KNMN dalam pengembangan komitmen bela negara. Teman-teman pasti tidak asing lagi mendengar kata bela negara. Iya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Untuk kewajiban bela negara, nggak hanya untuk tuntutan atau kewajiban dari aparat negara seperti TNI atau polisi loh. Kita semua ikut serta untuk membela negara sesuai dengan kemampuan dan profesi yang dilakukannya. Ada juga cita-cita perjuangan bangsa yang terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, perlu dipelihara adanya kepentingan nasional demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terwujudnya tujuan nasional, yaitu melalui pembangunan nasional. Bela negara juga bersangkutan pada wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, dan yang menyimpang dalam tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan persoalan nasional. Pada bab 2 sub E, yang di antara lain berbunyi wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencangkup yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bela negara itu dilandasi dengan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan ada kerelaan berkorban. Hak, kewajiban, dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara juga harus dilaksanakan. Partisipasi aktif bagi setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya masing-masing itu sangat diperlukan dan diharapkan. Dalam bab 12 Pertahanan Negara UUD 1945 pada pasal 30 ayat 1 itu tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, yang mana terwujudnya keikutsertaan warga negara tersebut menyadari bahwa dia memiliki hak dan kewajiban itu. Kemudian yang kedua itu harus dipersiapkan. Setelah dipersiapkan melalui upaya pendidikan, khususnya pendidikan pendahuluan bela negara. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf jika dalam pembuatan video tersebut banyak kekurangan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.